Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dan dalam kondisi prima semuanya. Baik, kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Ini adalah materi yang keempat atau pertemuan yang kelima ya. Materi yang keempat tentang Taharah, masih membahas tentang Taharah. Taharah ini penting karena semuanya diawali dengan Taharah. Jika Taharahnya kita itu bagus, insya Allah nanti yang lain-lain akan menjadi bagus. Baik, kita akan baca. Silahkan teman-teman perhatikan ke kursor dalam layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa taghammadanallahu ta'ala bi ulumi fid dharain amin. Wasunanuhu asyaratu asya'a. Wasunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya wudu. Ini kan membahas tentang wudu kemarin. Iku atau adalah asyaratu asya'a, 10 macam atau 10 perkara. Jadi ini lagi-lagi jumlah ismiyah ya, karena diawali dengan kalimat isim. Sunan ini jamaknya dari kata sunnah. Kalau sunnah itu satu sunnah, satu kesunahan. Kalau sunan itu berarti beberapa kesunahan. Wa sunanuhu, adapun sunnahnya wudu ialah asyratu asya'a, 10 macam. 1. At-tasmiyah. 1. Membaca basmalah ya. Di bawah kita langsung baca keterangannya bagaimana basmalah ini. Di sini ada penjelasannya. At-tasmiyatu awwaluhu. Yang pertama membaca basmalah awaluhu, awalnya. Wa aqalluha, dan adapun paling sedikitnya bismillah, bismillahi ialah lafaz bismillahi. Jadi teman-teman wudu itu membaca bismillahi itu sudah memperoleh kesunahan wudu. Tetapi wa akmaluha, dan adapun, ini mubtada, adapun sempurnanya tasmiyah bismillah ya ialah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau dibaca lengkap bismillahirrahmanirrahim, tetapi yang bagus lengkap ya. Fa in tarokat tasmiyah. Nah, kalau ini sudah masuk ke jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Fa in, maka jika tarokah meninggalkan siapa man at-tasmiyata, ing membaca tasmiyah, membaca basmalah, awalahu, di awal wudu, ata, maka membaca siapa man biha, dengan bismillah, fi asna'ihi, di tengah-tengahnya wudu ya. Jadi kalau kita lupa membaca bismillah di awal wudu, kita disunahkan untuk membaca bismillah di tengah-tengah. Misalkan sudah membasuh muka, sudah membasuh tangan, tiba-tiba baru ingat kalau tadi itu belum baca bismillah, maka kita langsung baca bismillah. Tetapi di dalam hadis ada disebutkan kalau membaca bismillah di tengah-tengah itu boleh baca bismillah ini, bismillahirrahmanirrahim, tetapi ada hadis yang menjelaskan kalau kita lupa sesuatu kemudian ingat di tengah-tengahnya, maka bismillahnya itu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi itu ya. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Fa in faragha, maka apabila selesai siapa man, berarti ini jumlah fi'liyah ya, kemarin kita pelajari karena diawali dengan fi'il. Fa in faragha, maka apabila selesai siapa man minal wudu'i, dari wudu, lam ya'ti, maka tidak membaca siapa man biha, dengan tasmiyah. Artinya kalau sesudah selesai wudu kita tidak memperoleh kesunahan membaca bismillah ya. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Yang kedua, wa ghaslul kaffaini, dan membasuh kedua tangan, kedua telapak tangan, qabla idkhalihima, sebelum memasukkan keduanya al-kaffain, al-ina'a, kepada wadah ya.
Disunahkan teman-teman kalau mau wudhu di kamar mandi, misalkan ada bak mandi, sebelum memasukkan tangan ke bak mandi maka disunahkan membasuh dulu ya. Atau misalkan ketika di keran itu juga disunahkan membasuh kedua tangan ini ya. Coba kita lihat penjelasannya bagaimana membasuh kedua telapak tangan ini ya. Wa ghaslul kaffaini ilal kaw'ain ya. Kesunahan membasuh kedua tangan itu sampai al kaw'ain, ilal kaw'ain ini sampai dua pergelangan tangan, sampai sini nih. Nah, qoblal matmadoti, sebelum berkumur-kumur. Kenapa ini disyariatkan sunnah? Karena kita khawatir tangan kita dalam kondisi kotor atau tangan kita dalam kondisi najis. Apalagi sekarang ya di zaman pandemi ini sangat kontekstual sekali. Kenapa Islam itu menganjurkan cuci tangan dulu sebelum berkumur-kumur ya. Jadi konsep kebersihan, konsep menjaga kebersihan itu sudah diajarkan jauh-jauh di dalam Islam. Sebelum berkumur cuci tangan ya. Cuman kalau sekarang ya pakai sabun biar makin bersih gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang di waghaslul kaffain, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur, khawatir tangan kita kotor. Wa yaghsiluhuma salasan, dan membasuh kedua tangannya itu salasan 3 kali. Itu ya. Intaroddada fi tuhrihima qabla idkhalihima al-ina. Intaroddada jika ragu, fi tuhrihima di dalam sucinya keduanya tangan, qabla idkhalihima sebelum memasukinya kedua tangan, al-ina kepada wadah, al-mustamila yang menyimpan alama indunal kullatain, kepada air kurang 2 kullah. Jadi membasuh kedua tangan 3 kali kalau ragu bahwa apakah tangan ini adalah suci atau tidak, sebelum memasukkan ke wadah yang kurang 2 kullah. Karena begini, kemarin kalau air kurang dari 2 kullah itu kalau kemasukan najis kan langsung najis ya, maka hati-hati gitu ya. Fa illam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina'i. Fa illam yaghsilhuma, fa'ilam maka apabila atau jika lam yaghsilhuma tidak membasuh siapa man huma kepada keduanya tangan, kuriha maka dimakruhkan. Kuriha maka dimakruhkan lahu bagi seseorang, ghamsuhuma apa mencelupkan kedua tangan fil ina'i di dalam wadah ya. Nah, ini sudah masuk dalam dalam tarkib yang agak rumit. Lam yaghsilhuma, biasanya kalau ada lam itu masuk ke fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya itu nanti mati ya. Aslinya kan yaghsiluhuma, kemasukan lam berarti lam yaghsilhuma. Nah, maka jika tidak membasuh kedua tangan, kuriha maka dimakruhkan. Kuriha ini fi'il madhi tetapi dipasifkan kalau dalam bahasa Indonesianya. Caranya bagaimana? Didomahkan di awal, kemudian dikasrohkan di tengah, kemudian fathah di akhir. Misalkan fa'ala, mengerjakan, kalau dikerjakan fu'ila. Nah, dorobah, memukul, kalau dipukul duriba. Jadi tinggal ngubah harokat di dalam bahasa Arab itu berubah maknanya. Jadi kalau tangannya tidak dibasuh kemudian mau dicelupkan ke ke wadah yang itu sedikit, itu hukumnya makruh karena khawatir ini kotor ya. Wa in tayaqqana tuhrahuma lam yukroh lahu ghamsuhuma. Dan jika yakin, tayaqqana, wa in tayaqqana ini masuk jumlah fi'liyah. Dan jika yakin kalau tangannya itu bersih, maka tidak makruh mencelupkan air ke dalam mencelupkan kedua tangan ke dalam air gitu ya. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama itu membaca basmalah, yang kedua itu membasuh kedua telapak tangan. Terus yang ketiga, wal matmadatu, dan berkumur-kumur. Ba'da ghaslil kaffain, setelah membasuh kedua telapak tangan. Wa yahsulu, dan hasil aslu sunnati, asal kesunnahan fiha di dalam berkumur-kumur matmadah,
bidkhalil ma'i fil fami, dengan memasukkan air di dalam mulut. Sawaun, sama saja, ada rohu, memutar siapa manhu kepada air, fihi di dalam al-fami, di dalam mulut. Kumur-kumurnya itu baik diputar, berarti dikocok-kocok di dalam mulut itu, kayak gitu. Wa majjahu, dan memuntahkan siapa manhu kepada air, amla atau tidak. Kumur-kumur itu pokoknya sunnahnya itu teman-teman kumur-kumur, mau kumur-kumurnya ditelan atau mau dimuntahkan. Ini ya, tapi kata pengarang kita fa'in aradal akmala majjahu, tetapi jika menginginkan yang lebih sempurna maka dimuntahkan ya, karena yang kumur-kumur itu kan nanti kotor nanti ya, ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi itu kan kotor. Nah, jangan ditelan tetapi dimuntahkan. Meskipun kalau mau ditelan itu sah, nggak apa-apa ya, teman-teman tetap memperoleh kesunahan berkumur-kumur sebelum wudu, kira-kira begitu ya. Oke, terus yang keempat wal istinsyaku, dan menghirup air ke dalam hidung. Nah, menghirup air, wal istinsyaku, dan menghirup air ke dalam hidung, ba'dal matmadoti, setelah kumur-kumur. Wa yasulu, dan hasil aslus sunnati, asal kesunahan fi di dalam istinsyak, bi idkhalil ma'i, dengan memasukkan air, fil anfi, di dalam hidung. Jadi istinsyak itu artinya memasukkan air ke dalam hidung. Sawa'un jadzabahu binafsihi ila khayashimihi wa nasarahu amla. Sawa'un, sama saja, jadzaba menarik siapa man hu kepada alma, binafsihi, dengan dirinya man, ila khayashimihi, ke dalam hidungnya, baik itu ditarik ke dalam hidung kemudian wa nasarahu, dan menyemprotkan, ditarik kemudian disemprotkan, amla, atau tidak disemprotkan, jadi ditarik kemudian masuk ke sini kemudian ditelan, itu boleh, tetapi yang lebih bagus itu ditarik kemudian disemprotkan, karena hidung itu kan kotor ya. Hidung itu kan ada bulu hidung, itu salah satu fungsi bulu hidung adalah menyaring kotoran-kotoran. Nah, ketika kita istinsyak itu membersihkan kotoran-kotoran. Nah, kok diminum kotoran itu ya gak apa-apa sih, tetapi yang lebih sempurna tetap fa'in aradal akmala, maka jika menginginkan yang sempurna, nasarahu, maka disemprotkan lagi. Itu ya. Ini sunnah-sunnahnya wudu yang keempat. Wa mashu jami'ir ra'si, dan membasuh semua kepala, bagian kepala ya. Kemarin dijelaskan bahwa yang wajib itu adalah membasuh sebagian gitu ya, membasuh sebagian di batas kepala, bukan di sini. Misalkan ada rambut sampai sini, nah, yang dibasuh bukan sini, bukan rambut yang di sini, tetapi rambut yang ada di batas kepala ini. Sunnahnya dibasuh semuanya. Misalkan ada air kemudian dibasuh, dalam hadis itu dari depan ke belakang, kemudian dibalikkan dari belakang ke depan gitu ya. Jadi itu membasuh kepala. Wa mashul udzunaini, dan membasuh kedua telinga. Makanya kemarin telinga tidak masuk fardu. Ini tangannya masukkan ke lubang telinga, kemudian tangan jari jempol ini memutar dari belakang ke depan. Nah, gini. Wa mashul udzunaini, dan membasuh dua telinga. Udzunaini itu aslinya udzunun, ditambah ya dan non, berarti udzunaini, dua telinga. Zahirihima, luar-luarnya udzunain, luar-luarnya telinga. Zahirihima, iya, luar-luarnya telinga. Wa batinihima, dan dalam-dalamnya telinga. Bima injadidin, dengan air yang baru. Artinya ini
membasuh telinga itu tidak boleh membasuhnya dengan sisa-sisa air yang sebelumnya. Misalkan teman-teman membasuh muka ya, membasuh tangan, kan masih sisa nih, masih basah-basah nih. Nah, sisa basahan itu nggak boleh dipakai untuk membasuh telinga, tetapi harus bima'in jadidin, dengan air yang baru. Artinya air yang baru yang suci. Karena kalau sisa-sisa membasuh tangan kan berarti itu kan air mustakmal, tidak bisa buat bersuci. Ya. Terus wa tahlilil lihyati al-kathati, dan menyela-nyela jenggot yang tebal. Wa tahlilil lihyatil kathati, yang tebal ya. Minar rajuli, dari seorang laki-laki, karena biasanya yang punya jenggot itu laki-laki. Amma lihyatul rajulil khafifati wa lihyatul mar'ati wal khunsa fayajibu takhliluhuma. Amma adapun jenggotnya laki-laki yang tipis ya, wa lihyatul mar'ati, dan jenggotnya perempuan, wal khunsa, dan antara laki-laki dan perempuan ini bencong ya, lihyah ya, maka fayajibu tahliluhuma, maka wajib untuk menyela-nyela keduanya. Jadi kalau ada jenggot-jenggot yang yang tipis-tipis itu disela-sela, khawatir air tidak sampai ke dalamnya gitu ya. Terus wa takhlilul asabi'il yadaini wal rijlain, dan menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki, sela-sela begini nih. Diginiin. Ya mirip-mirip ini ya teman-teman. Kalau teman-teman nonton tutorial cuci tangan yang bagus itu kan disela-sela kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ditambah kayak gini kalau yang ini ya. Kalau yang tutorial, tetapi intinya menyela-nyela, membersihkan seluruh tangan dan sela-sela kaki, jari-jari kaki ya. Jadi itu. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan anggota bagian kanan 'alal yusra, atas bagian yang kiri ya. Ini kemudian kaki, telinga, itu bisa tahlil. Tetapi bagaimana kalau wajah? Wajah agak susah ya, wajah itu kan satu, bukan dua bagian. Maka kalau wajah ya dibasuh dari atas ya. Jadi tidak bisa taqdimul yumna 'alal yusra, karena wajah tidak ada wajah kiri atau wajah kanan. Wajah itu kan satu. Terus wa thaharatu salah satu, dan bersuci ini ya, wa thaharatu salasan, dan bersuci 3. Artinya semua anggota diulang 3 kali. Wal muwalatu, dan bersegera ya. Wal muwalatu, dan bersegera ya. Wal muwalatu, dan bersegera, maksudnya kita wudu itu disunnahkan bersegera. Jadi sekali wudu, sekali kegiatan. Meskipun boleh wudu itu disela-selani, misalkan yang pertama itu basuh wudu ya. Bukan boleh tetapi sah ya. Misalkan wudu membasuh tangan, membasuh wajah dulu. Tiba-tiba ada kegiatan ngambil sebentar, karena kepentingan mendesak, misalkan disuruh ngambilkan pisau sama ibunya karena mau ngerajang berambang misalnya, diambilin nggak apa-apa. Habis itu dilanjutkan membasuh tangan. Jadi wudhu itu meskipun disela-selani kegiatan yang lain sah hukumnya, tetapi yang sunnah, yang memperoleh kesunahan adalah yang dilakukan dengan bersegera. Jadi runtuh dari awal sampai akhir. Baik, begitu teman-teman tentang sunnah-sunnah wudhu. Baik, silahkan teman-teman jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau via grup
WA yang sudah kita bentuk itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.